Amerika nih sakti, aliennya bisa membentuk sekutu itu loh. Bentuk perangnya aja. Sekarang ini hybrid, gabungan antara conventional warfare dengan unconventional warfare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan para penonton. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di dalam program diskusi Forum Intelektual Muda. Kesempatan ini kita akan mendiskusikan berbagai situasi dunia, yaitu geopolitik internasional. Alhamdulillah pada malam hari ini diskusi akan ditemani langsung sama Bang Surya, kemudian ada Ustadz Khair. Ustadz boleh ya? Atau Pak Khairi Puadi. Hari ini beliau menggeluti atau mendalami sebagai ahli di relasi internasional. Begitu kira-kira ya Bang ya. Sedikit sebelum kita ke diskusi, saya akan memberikan sebuah gambaran dulu. Ngos-ngosan hari ini kayaknya. Agak berat nih. Agak berat. Enggak, karena kalau saya kebanyakan minum pasti begini. Gak apa-apa lah, yang penting substansinya begitu lah. Begini Bang, saya mengutip dari berbagai media online mengenai perkembangan isi diskusi beberapa hari yang lalu mengenai Tiongkok itu ya, atau Laut Cina Selatan lah. Jadi ada Menteri Amerika, yaitu Menteri Keamanan, melaksanakan kunjungan ke berbagai negara. Yang pertama adalah Singapura, kemudian ada Vietnam dan Filipina. Nah, isi dalam informasi tersebut bahwa Amerika ini mengajak ketiga negara tersebut untuk bekerja sama ya dalam hal isu konflik Laut Cina Selatan. Dan pada hari ini menarik sekali Bang, ada kapal Inggris memang udah mau balik, tapi saat ini masih nongkrong di kawasan tersebut karena mau balik. Ada yang nyegat kapal induk Cina dengan dalih latihan, begitu kira-kira ya. Oke, baik, saya akan persilahkan kepada Bang Surya, bagaimana, apa hubungannya apa yang tadi saya jelaskan mengenai hal tersebut. Silakan Bang untuk dijelaskan. Oh ini ada. Oke, siap. Amerika ini ya, saya agak berbeda dulu nanggepinnya. Saya mikir-mikir gitu Amerika nih negara tuh sakti gitu loh. Saktinya apa? Saya kembali kepada dia di Perang Dunia Kedua ya, namanya ally, sekutu. Alliance. Sekutu. Amerika tuh selalu aliennya bisa membentuk sekutu itu loh. Dia jago membentuk sekutu, orang nanti dikepung, dikeroyok rame-rame gitu loh. Keahliannya. Perang Dunia II tuh. Kan yang pertama dulu invasi Jerman ke Perancis kan. Kemudian habis itu ke Belanda segala macam itu, ke Uni Soviet, mau nyebrang ke Inggris ketahan. Nah, Amerika tuh terakhir baru masuk. Tapi ini jadi sekutunya semua. Jepang juga nyerang Pearl Harbor. Habis itu nanti dia ke Singapura, ke Indonesia, ke mana-mana. Nah, itu jadi di situ juga sekutu juga. Dilawan juga orang bersama-sama Amerika bersekutu melawan Jepang. Nah, keahlian ini lanjut lagi ke Perang Korea. Di Perang Korea itu juga Amerika bersama sekutu PBB itu menyerang Korea Utara. Nah, keahlian dia membentuk sekutu ini lah Amerika ini, kesaktiannya. Selalu dia bisa. Nah, sekarang dia mau terapkan lagi ini persekutuan ini. Nah, kalau perang dingin dulu kan namanya Fakta Pertahanan itu SHATO itu Asia Tenggara tuh asalnya dari Fakta Pertahanan itu. Nanti jadi ASEAN. Nah, itu sebenarnya aliansi untuk menahan laju pengaruh komunisme. Itu dibentuk ASEAN itu.
Nah kalau ASEAN ini yang di bawah ini, kalau Indochina kan tuh komunis rata-rata, sampai Thailand lah. Thailand nanti turun ke Malaysia, ke Indonesia. Nah itu dibendung mereka dari Thailand itu supaya komunis nggak turun. Kalau sampai itu jatuh kayak main domino, maka akan komunis semua. Nah sanggup bisa lagi Amerika tuh membentuk sekutu itu. Nah dalam rangka ngelawan Cina, Tiongkok di Laut Cina Selatan, Amerika lagi-lagi menerapkan strategi sekutu. Apa yang Ajengan tadi bilang kunjungan itu kan untuk mengikat sekutu untuk melawan lawan Cina. Nah sekarang tinggal yang agak sulit, yang abu-abu itu Vietnam itu. Vietnam juga hubungannya lama dengan Tiongkok gitu kan. Singapura mereka saudara. Nah yang paling depan ngadepin Tiongkok bekas musuhnya Jepang, ada Taiwan. Nah ini dipakai nanti sekutu-sekutu ini si Australia. Jadi dia dikepung tuh India. Nah, itu dipakai juga nanti sekutu juga tuh oleh Amerika untuk mengepung Cina. Nah sekarang Cina siapa sekutunya juga? Nah Cina juga nggak kalah, dia bikin perkawanan baru sama Pakistan, Afghanistan, sama Rusia. Ini mau mengadakan latihan perang bersama sama Rusia dia di situ. Nah maksud saya yang makin panas ini adalah makin seru itu pertarungannya. Amerika bikin persekutuan itu untuk mengepung Cina. Nah, seperti minggu lalu kita jelaskan, kapal Inggris itu kan induknya ada 2 nih di Laut Cina Selatan. Iya. Kira-kira sekitar Filipina apa situ. Nah, kemudian panasnya lagi, lebih panas lagi di sekitar situ ada kapal induknya Inggris 2. Di selat Taiwan ada kapal penghancurnya Amerika, kelas Arleigh gitu, ada tuh kapal penghancurnya. Jadi kapal Cina Inggris ini perjalanannya lagi ditunggu oleh kapal penghancur Amerika di selat Taiwan. Apa yang dilakukan Cina? Nah, Cina sekarang dengan alasan melakukan latihan perang besar-besaran di sekitar Shandong rasanya nih, diblokirnya. Laut diblokir. Terlalu semangat. Laut diblokir. Iya. Sehingga ini panas banget nih. Kan kemungkinannya kapal Inggris ini nerobos ini enggak? Iya. Sedangkan ini kan namanya sebenarnya apa yang dilakukan Inggris ini namanya freedom navigation. Sebenarnya jalur yang boleh dilewati aja. Tapi kan ini kapal perang yang lewat-lewat ini kan, manas-manasin gitu loh. Nah ini diterobos nggak sama dia nih, blokiran latihan ini. Nah tadi Tiongkok marah juga yang merusak perdamaian itu, kata mereka di Taiwan ini Amerika 8 kali mondar-mandir setahun ini sudah. Di wilayah tersebut. Yang di selat Taiwan ini. Iya. Di sini main, di selat Taiwan main, di Laut Cina Selatan sekitar Filipina ini ada kapal Inggris. Nanti mereka mungkin mau nyatu gitu loh, mau ngepung gitu loh, mau ngecek gitu loh, ngecek Cina gitu loh sini Tiongkok. Sedangkan melalui pintu belakang kan susah, karena Taliban ada pergi, susah lah udah Amerika main pintu darat lewat Asia Tengah tuh, karena semenjak zaman dulu itu kan Cina sama Uni Soviet tuh punggungnya itu ketemu, itu jalur revolusi mereka itu lewat punggung daratan yang luas itu. Iya. Itu nyatu, itu Amerika susah masuk lewat situ, lewat punggung, maksudnya lewat laut dia ngepungnya. Berarti jalur satu-satunya lewat laut. Iya, laut ini, perangnya lewat laut ini. Dulu juga kalahnya kan perang Candu lewat darat pesisir pantai ini yang dipukul. Gitu. Oke. Ini kan makin panas kan? Iya. Berarti detik-detik hari per hari ini
dia nerobos apa enggak? Memang ada kunjungan dari deputy dari menteri bukan menteri state state department tuh, secretary of state itu normatif. Terjadi pertemuan Wendy Sherman itu namanya, bahwa mau dibuka kesepakatan gitu loh. Cina nggak mau sistemnya digandrung, Cina nggak mau klaim teritorinya dimasalahkan. Itu pertemuan antara State Department sama Menteri Luar Negerinya Cina. Tapi di sini yang menarik menjadi kajian beliau nanti. Tapi di sisi lain Kementerian Pertahanan juga main juga ke Singapura, ke Filipina dan ke Vietnam. Nah, Amerika selalu Kementerian Luar Negeri Sekretaris State itu sama Kementerian Pertahanan ini beda-beda sikapnya. Ini style Amerika ini. Orkestrasi. Beda kayak dua otak, sisi kanan sisi kiri itu loh. Operasi J itu jalan masing-masing. Nah, Cina bisa memahami nggak ini kan taktik pola main mereka ini. Wah, perjanjian sih jalan, tapi CIA, Kementerian Pertahanan tetap konsolidasi, tetap ngegergaji gitu loh. Di sini di depannya mau kita damai apa? Kalau Joe Biden kan sudah jelas, tidak ada pun dia hampir nggak mau komentar masalah persoalan luar negerinya hari ini. Dia hanya mau build back Better Woods gitu. Dia mau membangun kembali Amerika yang hancur akibat menurut dia akibat dari kebijakan Trump, kemiskinan, corona yang melunjak, pengangguran yang banyak gitu loh. Itu yang mau difokuskan oleh Biden, tapi pasuk ini perangkat-perangkatnya main gitu loh. Ini Amerika nih. Nah, saya nggak tahu nasib Cina gimana ngadepin mereka ini. Genting juga. Gitu. Baik. Silakan untuk bagaimana tanggapan kritisnya dari pakar relasi internasional atau hubungan internasional, yaitu Pak Hairi. Ya, makasih Ajengan Ujan. Ini kalau kata Derrida itu Bang Surya, sejarah itu kan berulang. Nah, kalau kita mau balik ke sistem dunia, dulu kan memang unipolar. Jadi ada semacam kekuasaan tunggal di dunia dan memang kita sudah tahu siapa yang berkuasa. Sampai ada istilah polisi dunia. Nah, sistem dunia ini kan berkembang. Habis unipolar, lalu kemudian jadi bipolar. Ada dua kekuatan besar kan dulu kan. Satu sisi Amerika Serikat, di sisi yang lain Uni Soviet ketika itu. Dan masing-masing ini punya proksi masing-masing. Dalam bahasa Bang Surya tadi sekutu atau alliance. Nah, sejarah kan berjalan. Jadi negara-negara juga tumbuh. Nah, dengan tumbuhnya negara-negara ini ada istilah HI itu namanya New Emerging Forces. Jadi kalau istilah dulu tuh Bung Karno tuh NEPO itu. NEPO. Ya. Jadi pada tumbuh tuh kan Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Nah, ini kayaknya ada tren ini kembali mau ke tren dua kekuatan itu. Jadi tinggal kalau Wallerstein itu kan begini. Dia mengklasifikasi tuh ada negara core, ada negara semi periferi, ada negara periferi. Nah, lalu mereka saling membangun aliansi lah satu sama lain. Nah, makanya antara Amerika dan Tiongkok hari ini ya tadi semacam menjadi tren dunia kembali kepada dua kekuatan. Kita ini kan kalau bicara domestik pertanyaannya adalah what to do. Ini posisi kita nih, posisi Indonesia nih kalau ditanya posisi Indonesia. Karena ini yang paling banyak dipertanyakan dalam situasi Laut Cina Selatan yang semakin hari semakin memanas. Ya kita nggak ada pilihan Bang, menurut saya ya. Nggak ada pilihan, harus kembali harus melanjutkan politik luar negeri bebas aktif itu. Kalau bahasa Bung Hatta itu kan mendayung di antara dua karang. Karena tadi betul Amerika cerdas, ya Cina juga kekuatan ekonominya luar biasa. Bedanya sekarang dengan dulu kan Derrida itu kan sejarah berulang ya. Tapi bedanya sekarang dengan dulu ini bentuk perangnya aja. Sekarang ini hybrid, gabungan antara conventional warfare dengan unconventional warfare. Ada asymmetric warfare juga kan dan lain-lain. Kalau konvensional kan kita sudah tahu Bang, ada deklarasi perang kan. Ada ceasefire, ada gencatan senjata kalau misalnya mau berhenti. Nah, sekarang
ya menuju ke sana ini semua bentuk perang ini dilakukan gitu. Dan inilah tantangan kita ke depan nih sebagai Indonesia. Begitu Bang kira-kira dari sisi Dari sisi ya sedikit teoritik lah. Gitu. Demikian, Wak. Oke. Baik sekali ya atas penjelasan dengan teoritis dan kritis menyikapi persoalan yang hari ini memang lagi memanas situasi di internasional. Sebelum ini berakhir, saya kira harus ada penegasan dari Bang Surya. Jadi ya agar masyarakat tuh paham seperti apa kan gitu. Jadi sisi bukan penegasan ya, sisi perang aja. Kita menarik teknisnya nih nanti. Tadi kan diblokir nih. Di sini kapal Inggris mau lewat menuju Taiwan. Apa yang terjadi? Nah, dugaannya siapa yang memenangkan perang elektronik ini yang menguasai nanti. Misalnya tiba-tiba alat elektronik kapal induknya Inggris mati, nggak bisa berfungsi. Kan Cina kan kenapa tahu ada jadi semua kapalnya Inggris ini ketahuan tuh karena satelit. Cina memantau gitu loh, dibilang kamu ada di situ, kamu ketahuan sama dia. Ya karena pakai sistem itu, satelit itu. Nah ini perang elektronik ini yang nentuin, nanti kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Tapi Cina masih masih gak mengakui soal itu. Gak mengakui apa? Iya, maksudnya bahwa dia itu sedang latihan di kawasan tersebut. Enggak, aku nggak ngakui. Dia bilang kami mau latihan. Mau latihan. Diblokir tuh laut. Jadi bingung dong Inggris ini mau lewat. Iya, mau lewat apa enggak gitu loh. Nah itu, ya penegasan di situ maksud saya. Iya, lewat apa enggak? Ini teknis perang ya. Iya. Tadi beliau mendayung 2 karang. Pengalaman di tahun 65 mendayung 2 karang kita tenggelam, Mas. Jadi dia bandwagoning itu teorinya, harus memilih aliansi itu. Kalau nggak cerdas, kan bandwagoningnya ikut ini yang ikut situ gitu loh. Ya kalau kita kecenderungan ada sih sekarang kan. Ya nggak juga. Secara militer lebih ke Amerika. Nah, secara ekonomi Cina. Nah, itu nanti pertarungannya di situ, kartu ekonomi itu dimainkannya. Nah, salah satu statement pemerintah Cina adalah dia bilang kerjasama kami ke luar negeri itu kami nggak kerjasama uang, nggak seperti Amerika. Iya. Amerika itu ngasih uang, orang jadi konsumtif, tergantung utang. Kalau Cina dia manufaktur, infrastruktur, bantunya tuh memberdayakan satu tempat itu. Oh, bukan utang. Ya utang juga, tapi ada barangnya gitu. Jadi dalam jalan, bukan jembatan, dam gitu loh, ada barangnya. Fisiknya ya. Itu dia bilang. Tapi kan namanya Amerika gitu loh, penguasa. Iya. Adik kuasa, adidaya adik kuasa. Nah, ini yang kita nanti seru nih. Bisa berdampak ke politik dalam negeri juga loh. Kenapa Indonesia nggak dikunjungin Amerika? Bisa berimpact ya. Makanya kita nih perlu juga merelaksasi, ini negara ya, dalam konteks sendiri perlu merelaksasi semacam pandangan kita tentang sesuatu gitu Bang. Contohnya soal radikalisme misalnya. Ini kan dunia sedang melakukan regrouping atau sedang restart lah. Kita ini Vietnam memilih siapa, Filipina memilih siapa, habis itu Singapura memilih siapa kan dalam situasi ada 2 pilihan ini. Nah, kalau kita saklek dalam pengertian yang rigid, bisa jadi kita juga kejebak gitu. Sedangkan kita lihat fenomena Taliban hari ini, kemudian Saudi juga memoderasi diri gitu loh. Nah, ini juga perlu dilihat. Ya. Iya kan, kalau politik kan ujung-ujungnya kan orang akan memoderasi diri kalau kepentingannya mentok. Iya. Iya. Nah, disebut perang hibrid tadi, ini bukan hanya perang ini loh. Kalau ini kan seolah-olah konvensional nih, akan ada tembak-tembakan skala besar. Iya. Tapi bagaimana nanti kalau mainnya ngidupin terorisme gitu-gitu loh. Wah, itu loh makin seru lagi. Jadi sih gini. Amerika pengalaman soalnya ya. Tapi kalau sama Cina tadi, yang di sana yang gue bilang di punggung nanti udah KO. Jadi ada namanya di Uighur itu, Xinjiang itu namanya Turkmenistan.
apa gitu, pasukan bersenjata atau ISIS-nya Xinjiang tuh. ISIS, ya, kayak ISIS. ISIS-nya apa sih, kerja sama ISIS memang dia. Dan itu di Syria di mana mereka ada. Nah itu sedang berada di sekitar Afgan. Nah waktu utusan Taliban ketemu Wang Yi itu, menteri luar negerinya Cina, dia bilang kami nggak mau itu besar. Kamu harus berjanji gitu loh, nggak besarin, nggak bekerja sama. Si Talibannya bersedia gitu, kan aneh gitu. Demokrasi Taliban. Iya. Iya. Nah jadi yang mana yang teroris gitu loh, yang mana yang radikal kan jadi aneh gitu loh. Berubah nih. Di Indonesia juga tokoh-tokoh kita ketemu Taliban, Bang. Itu sudah kita bicarakan yang diskusi pertama kita itu. Nah makanya perumusan tentang strategi nasional itu tentang siapa musuh, siapa kawan gitu, itu harus serius negara memikirkannya. Nggak bisa rakyat gitu kan di pendapat kita di situ. Gitu loh. Siap. Sudah? Iya gitu. Baik, diskusi pada malam hari ini mengenai situasi memanasnya kawasan Laut Cina Selatan sudah dibahas dengan baik dan jelas dan penuh kritik yang sangat membangun buat kita, khususnya bagi para pendengar. Saya sebagai host Ruslan Effendi atau bisa dipanggil Lazian Uzan, cukup pamit dan undur diri dari Forum Intelektual Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.